Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, marilah bersama-sama menghadirkan perasaan bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kita semuanya mendapatkan pilihan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan orang Arab, Anda juga sama. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita bukan keluarga Nabi, tetapi kita mendapatkan keistimewaan yang tidak diberikan kepada Abu Lahab. Abu Lahab ada dalam Al-Quran kisahnya, bahkan dengan istrinya, suami istri, paman dan bibi Nabi. Paman dan bibi Nabi dibagi menjadi tiga. Ada tiga kelompok paman dan bibi Nabi. Ada paman dan bibi Nabi atau paman Nabi yang ditakdirkan menjadi pembela Islam dan masuk Islam. Hamzah ibn Abdul Muttalib, Abbas ibn Abdul Muttalib. Dua paman Nabi ini mendapatkan keutamaan dari Allah, masuk Islam, membela Islam dan masuk Islam. Yang kedua, ada pamannya Nabi membela Islam tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk Islam. Kita tahu siapa? Abu Thalib, ayahandanya Ali bin Abi Thalib, kakeknya Al-Hasan dengan Al-Husain. Bahkan kisah sakaratul mautnya, kisah akan meninggalnya diabadikan dalam riwayat Imam Muslim. Lamma hadaratul wafah, ketika kematian akan mendatangi Abu Thalib, Nabi menjenguk Abu Thalib untuk diajak bersyahadat masuk Islam. Ternyata Abu Thalib tidak mau masuk Islam, tidak dapat hidayah. Padahal Abu Thalib kita tahu bagaimana kontribusinya, pengorbanannya membela dakwah Nabi siang malam, tapi tidak dapat hidayah. Membela tidak dapat hidayah. Artinya ada orang-orang non muslim yang baik banget sama kita tapi nggak dapat hidayah. Kelompok yang terakhir adalah paman Nabi yang dia ini tidak membela Nabi, memusuhi Nabi dan tidak mendapatkan hidayah masuk Islam, yaitu yang diabadikan dalam Al-Quran. Abu Lahab. Kita bukan keluarganya Nabi, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pengikut Nabi. Dan itu adalah kado istimewa dari Allah, hadiah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Para hadirin
Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebenarnya kalau pembahasan mengenal Nabi, saya yakin semua kita kenal namanya, ya. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, ada pesan inti dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan ada pesan utama kenapa kita harus mengenal Nabi. Dan kenapa di alam kubur pertanyaannya diantaranya adalah siapa Nabi yang diutus kepadamu. Yang paling utama bukan hanya sebatas mengenal namanya. Kalau nama saja Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi, Nabi Muhammad dari Bani Hashim, dari orang-orang Quraisy. Kalau hanya sekedar namanya saja, apa bedanya kita dengan Abu Lahab? Karena Abu Lahab kenal, bahkan Masya Allah Bapak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir di kota Makkah di tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Lahirnya Nabi bersamaan dengan di tahun gajahnya Raja Nasrani dari Yaman berencana menghancurkan Ka'bah. Jadi mohon maaf ya, persaingan antara Nasrani dengan Islam itu sudah dari dulu. Di Yaman, Raja Yaman menyaksikan kena dulu waktu itu Yaman belum mendapatkan hidayah masuk Islam karena nabinya kan belum lahir. Yaman masih dianut ajarannya di sana, ajaran Nasrani saat itu. Anda tahu kisahnya Mu'adz ibn Jabal diutus ke Yaman, ke Ahlul Kitab, seperti itu kurang lebih. Di Yaman ada orang Nasrani menyaksikan kenapa itu kota Makkah itu dulunya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kota Makkah itu adalah negeri tandus, tidak ada tanaman. Yang sekarang Masya Allah hampir semua buah-buahan, makanan lengkap. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Kata Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ibunda Hajar, ibu-ibu kalau ditinggalkan sama suaminya, perhatikan dulu suaminya meninggalkannya kemana dulu nih, ya. Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dengan anaknya yang masih bayi, tapi Nabi Ibrahim merasa tenang. Tapi Nabi Ibrahim kabarkan, ya Allah, ya Rabb kami, aku tinggalkan dari keturunanku biwadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Jadi Ka'bah itu ternyata posisinya memang lembah, makanya sering banjir dulu Pak. Mungkin Bapak ada jamaah haji pernah merasakan banjirnya Ka'bah. Dulu ada foto-foto lama banjirnya Ka'bah karena memang di lembah, ya. Biwadin ghairi zar'in, di kota Makkah waktu itu nggak ada tanaman, tapi istimewanya Pak, istimewanya walaupun gersang, istimewanya inda baitikal muharram, dekat di sisi rumah Engkau ya Allah, Masjidil Haram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Rabb kami, mudahkan mereka untuk menegakkan sholat. Perhatikan, Nabi Ibrahim sudah mengajarkan perintah sholat. Faj'al afidatan nas tahwi ilaihim,
jadikan hati manusia condong kepada anak istri aku ya Allah. Jadi ibu bapak, tolong dengan pesan Nabi Ibrahim ini jangan bosan mengajak, memerintah, nyuruh keluarganya untuk sholat. Kenapa? Efeknya besar. Allah jadikan orang-orang memperhatikan urusan keluarga kita dengan sebab kita menjaga sholat. Itu yang diharapkan Nabi Ibrahim dan itu yang terjadi. Maka kita dapatkan para hadirin, ketika Ka'bah itu di kota Makkah menjadi pusat setiap tahun orang berhaji. Karena waktu kita sangat singkat, jadi saya tidak akan membahas lebih detail tentang kisah Nabi Ibrahim, tetapi dengan inilah kita dapatkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ceritanya panjang sampai dengan Nabi Ismail diabadikan. Syariat haji Pak, mayoritasnya adalah kisah indahnya kesolehan keluarga Nabi Ibrahim. Adanya sa'i dari Safa Marwah itu kan kisahnya Ibunda Hajar cari air, cari makanan, munculnya air Zam-Zam. Ibunda Hajar larinya di Safa Marwah, air Zam-Zamnya dekat Ka'bah. Coba Anda lihat kalau Anda haji, ini kan musim haji umrah sudah diizinkan ya, sudah diizinkan. Semoga yang hadir di sini mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Depan Ka'bah Pak, depan pintu Ka'bah, coba kalau Anda perhatikan lantainya ada tulisan melingkar di situ, Ma'u Zam-Zam. Disitulah letaknya air Zam-Zam, dekat dengan Ka'bah. Padahal kisah mencari makanan Ibunda Hajar di Safa dan Marwah itu diabadikan. Air Zam-Zam, kisah dari hentakannya kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Di samping air Zam-Zam ada namanya Maqam Ibrahim. Makom di sini bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Makom itu artinya dari kata qoma yaqumu, makom, tempat pijakan kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu Allah takdirkan, Pak. Dan ini kisahnya sahih kata para ulama. Batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim itu, yang saat ini makom Ibrahim itu, Pak, depan pintu Ka'bah, itu batunya dulu saat dipijak oleh kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam, batunya kayak lift, naik turun. Padahal tidak ada listrik di zaman itu. Siapa yang memberikan kemampuan batu naik turun kalau bukan Allah? Makanya jangan heran kalau Allah menceritakan dalam Al-Quran Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Hanya berdua kok bisa besar? Bagaimana caranya? Itu Allah berikan kemampuan batu tersebut untuk naik turun, membantu Nabi Ibrahim mengangkat batu. Kemudian Nabi Ibrahimnya nggak butuh tangga, cukup menyuruh batu tersebut naik, maka terangkat, disimpan, disusun, jadilah Ka'bah. Dulu bentuk Ka'bah bukan kubus tapi persegi panjang. Makanya ada Hijar Ismail yang kayak cincin, Pak. Di situ bagian daripada Ka'bah. Maka Ka'bah semenjak di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibangun, diperintahkan oleh Allah, menjadikan kecemburuan orang Nasrani di Yaman. Ya, maka Raja Nasrani memerintahkan dirinya dengan pasukannya untuk berangkat ke Makkah, ya, dengan pasukan gajah. Diabadikan dalam surat Al-Fil, surat gajah. Kenapa surat gajah diabadikan? Karena cikal bakal akan munculnya Nabi akhir zaman. Dikisahkanlah dengan diawalinya ada gajah. Dan uniknya, Pak, ketika pasukan gajahnya, orang Yaman ini, orang Nasrani ini sudah dekat dengan Ka'bah, itu gajahnya setiap diperintahkan oleh pasukannya untuk mendekati Ka'bah, gajahnya ingin pulang ke Yaman. Tapi kalau memang mengarahkan ke Yaman, maka dia balik. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah, tidak bisa. Kenapa? Allah yang menundukkan gajah. Gajah saja taat sama Allah, padahal bukan dokter profesor. Masa kita yang yang berpendidikan tidak taat sama Allah? Gajah waktu itu diperintahkan oleh pemimpinnya, pemiliknya untuk ke Ka'bah, tidak mau.
sampai Abdul Muthalib, kakeknya Nabi saat itu masih hidup. Kakeknya Nabi ditanya sama orang-orang, kenapa engkau tidak menjaga Ka'bah? Kata kakeknya Nabi Muhammad SAW waktu itu mengatakan apa? Saya memiliki ternak-ternak ini, izinkan saya mengamankan ternak. Jadi semua rakyat orang Quraisy, ketika orang Yaman ini akan menghancurkan Ka'bah, semua orang Quraisy membersihkan Masjidil Haram. Jadi Ka'bah tidak ada yang menjaga. Kata kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib, mengatakan, adapun Ka'bah pemiliknya Allah, bukan saya. Saya serahkan Ka'bah kepada pemiliknya untuk dijaga. Izinkan saya menjaga rakyat saya dan menjaga ternak-ternak saya. Akhirnya semuanya ke bukit-bukit menyaksikan fenomena bagaimana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan Rabbuka, Allah, Rabbu, ya? Fa'ala Rabbu, apa yang Allah kerjakan bi ashabil fil, dengan pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah yang telah menjadikan tipu daya mereka sudah tidak ada nilainya? Pasukan gajah dikalahkan dengan pasukan apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Hanya sebatas mengutus pasukan burung ababil itu, Pak. Dulu waktu saya SD, kita diajarkan ababil itu nama burung, namanya burung ababil, padahal bukan. Ababil itu artinya toiron ababil, toiron jamaah. Datanglah burung-burung kecil ababil, datangnya secara ababil. Apa itu ababil? Datangnya berbondong-bondong. Tarmihim bihijarah, melempar mereka dengan batu-batuan. Min sijil, dari neraka. Itu batu dibawa oleh burung, tidak kepanasan. Siapa yang memberikan kemampuan kerikil neraka jadi dingin di hadapan cakar-cakarnya burung, seperti kisahnya apinya Raja Namrud menjadi dingin dengan sebab perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk jasadnya Ibrahim. Apinya Nabi Ibrahim, apinya Raja Namrud menjadi dingin di jasadnya Nabi Ibrahim. Kerikil-kerikil dari neraka jadi dingin di cakarnya burung. Itu semuanya diatur oleh Allah. Ya, dilemparkan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan lalat. Jadi batu-batu tersebut kena ke tubuhnya mematikan. Itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baru kisah tahun kelahiran. Diawali dengan kisah yang sangat menakjubkan. Kemudian saya lihat waktu itu baik-baik, ya. Masih lama. Gini Pak, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil, saya tidak akan panjang membahas karena waktunya sangat terbatas. Nabi Muhammad SAW Pak, ketika kecilnya diajak oleh keluarganya untuk ikut pesta musik. Mirip kalau kita di MTQ itu ya, ada lampu sorot malam, langsung tuh BTN ini kosong, langsung kumpul di MTQ. Nabi waktu kecil begitu, tapi subhanallah, Nabi diajak untuk dengan musik, ditakdirkan oleh Allah tertidur sampai pagi, nggak dengar musik. Kita kalau terlewat musik, menyesalnya mungkin diposting di Facebook. Ya, waduh, kenapa saya tadi malam ketiduran ya, gitu kan? Nabi tidak, dan itu diantara bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita tahu kisahnya Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi mengatakan, aku ini dilahirkan dari rahim seorang ibu
bukan hasil perzinahan. Dan semua nabi, kata Nabi, semua nabi dilahirkan dari hasil pernikahan. Makanya tidak ada nabi dilahirkan dari anak-anak hasil zina, tidak ada. Semua nabi lahir dari hasil pernikahan, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi katakan, kabilah yang aku miliki dari jalur keturunan kabilah yang paling istimewa dari orang Quraisy, maka Allah pilihlah aku dari kabilah yang paling istimewa untuk menjadi nabi yang paling istimewa. Dan ana dan anda, umat Islam, anda mestinya merasakan keistimewaan memiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tahu juga kisahnya Nabi bagaimana bertahanus, berdiam diri di Gua Hiro. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah mendaki ke Gua Hiro, katanya 2 jam kurang lebih mendaki yang sangat terjal, ya. Di Gua Hiro itu, Pak, ini catatannya bagi bapak-bapak yang akan haji atau umroh, tidak ada dalil contoh dari Nabi, bahkan tidak pernah dikerjakan para sahabat Nabi melaksanakan sholat di Gua Hiro. Makanya kalau pembimbingnya paham fikih haji atau umroh, tidak merekomendasikan untuk mendaki ke Gua Hiro, karena para sahabat yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan setelah Nabi meninggal, para sahabat masih hidup sampai 110 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Sahabat yang paling akhir sekitar tahun 110 Hijriah. Perjalanan waktu yang sangat panjang. Di 100 tahun ke depan itu tidak ada satupun sahabat kalau ke Mekah mampir ke Gua Hiro untuk sholat sunnah atau sholat wajib di Gua Hiro, tidak ada. Bahkan tidak ada anjuran untuk menulis pakai pilok, lope, ya, ibu ini dengan bapak ini, BTN Kendari, love forever, gitu kan? Tidak boleh, Pak. Tidak ada dicontohkan seperti itu, merusak, mengotori tempat tersebut. Maka kembali kepada mengenal Nabi. Fir'aun mengenal Nabi Musa, Abu Lahab mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi sebenarnya poin intinya mengenal Nabi apa? Ada 4 kalimat. Dan ini tujuannya kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ta'atuhu fima amar. Tolong ditaati semua perintah Nabi walaupun tidak masuk akal. Contoh, kata Nabi, kalau ada minuman, Pak, kemasukan lalat, jangan dibuang. Kalau ada minuman kemasukan lalat, celupkan lalatnya, tapi lalatnya jangan diminum. Baik. Jadi ini pesan Nabi. Ini baru satu contoh. Kalau ada minuman kemasukan lalat, ini konsep Nabi agar kita tidak membuang-buang harta. Ya, celupkan lalatnya, karena kata Nabi, ingat Nabi belum pernah kuliah fakultas kedokteran. Amin. Tapi beliau mengajarkan kesehatan. Celupkan lalatnya, karena di sayap yang satu ada racunnya, di sayap yang satunya ada penawarnya. Ini berita dari Nabi. Mungkin bagi kita yang gak paham ilmu kedokteran, gak masuk akal, kita katakan kita melaksanakan itu karena Nabi mencontohkan. Ini tujuan kita menjadi umat Nabi adalah taati apapun yang Nabi perintahkan walaupun berat. Contoh sholat,
Ya, sholat yang diperintahkan oleh Nabi bagi siapa Pak? Ibu bapak? Bagi orang yang sudah dewasa. Anak-anak wajib sholat tidak Pak? Ini anak-anak yang tadi ribut kemudian sekarang sepi, wajib nggak sholat? Bapak-bapak, anak-anak wajib tidak? Belum wajib. Hadisnya apa dalilnya? Nabi mengatakan, muru auladakum bis-shalah inda sab'in wadribuhu inda asyrin wa fariquhu fil madaji'. Ini perintah Nabi, taati. Rumus pertama, taati. Apa kata Nabi? Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat usianya telah menginjak 7 tahun. Berarti masuk SD kan? Itu sudah harus disuruh sholat. Tapi perintahnya bukan wajib, sebagai training pembiasaan diri. Makanya jangan salahkan anak-anak Pak Ibu. Kenapa anak-anak sekarang malas ke masjid? Karena semenjak kecil dibiarkan main game PlayStation, bukan diajak untuk ke masjid. Saya termasuk hasil didikan orang tua yang sangat disiplin masalah sholat, dan saya merasakan khasiatnya, efeknya. Ketika kita ketiduran sebelum sholat isya, malam-malam tiba-tiba gelisah. Mungkin ada bapak yang merasakan demikian. Kita kalau sudah dibiasakan dari kecil, saya ingat dulu waktu SD diajak sholat sama bapak ke masjid, pakai sarung kan? Saat ruku, namanya anak-anak, dan saya ingat betul, itu sarung itu disingkap, kemudian kita cari yang orang belakang. Kita sholatnya begitu, main-main, lirik kanan, lirik kiri, injak kaki temannya, kemudian baku. Begitu nih anak-anak. Dan itu anak-anak. Kalau ada bapak-bapak kayak begitu, nah ini super anak-anak ya. Artinya Pak, Bapak, maksud saya adalah kalau ada anak-anak sholatnya main-main, memang sudah begitu. Jangan ditempel di masjid, dilarang bawa anak-anak, haram. Dari mana haramnya? Hasan Husain Pak, anak kecil, cucunya Nabi. Nabi pernah sujud lama banget, sampai para sahabat ada yang mengangkat kepalanya. Ini Nabi kenapa kok lama sekali? Ternyata Nabi setelah salah mengatakan kepada para sahabat, aku membiarkan tenang cucuku di atas pundakku sampai dia tenang turun kemudian melanjutkan sholat. Ya, walaupun boleh saja kita angkat, tetapi Nabi mengajarkan bahwasanya ketika anak kecil mengganggu sholat, jangan coba-coba ya ditempelin. Sudah begitu ya anak. Yang harus ditempelin itu Bapak yang nggak sholat sudah gede. Nabi kata, perhatikan baik-baik hadisnya tadi. Perintahkan anak kecil usia 7 tahun sholat. Pukul anak-anak usianya 10 tahun kalau nggak sholat juga. Itu kan pasnya dari 7, 8, 9, 10. Berarti ada 3 tahun diajari terus tuh sholat. Tiba-tiba udah 10 tahun nggak sholat juga, pukul. Tapi pukulnya pukulan mendidik, pukulan ancaman, pukulan yang bukan untuk mendolimi anak, tapi untuk menanamkan kedisiplinan. Itu usia berapa? 10 tahun boleh dipukul. Masalahnya Pak, di Indonesia sudah usianya mungkin tinggal 10 hari nggak sholat-sholat. Banyak orang Indonesia meninggalkan sholat usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau 10 tahun saja dipukul, kalau 40 tahun diapain? Pak, itu maksud saya. Artinya kenapa orang-orang usianya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sudah punya anak, sudah punya cucu, pura-pura nggak kenal Allah. Padahal Nabi mengatakan sholat adalah perjanjian antara diriku dengan kalian. Kalau kalian tidak sholat, aku bingung kalian ini muslim atau tidak. Al-ahdul ladzi bainana wa bainakumus sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara diriku dengan kalian adalah sholatnya. Jadi kalau ingin dikatakan muslim oleh Nabi, perhatikan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah.
Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Ya, maka yang pertama apa Pak? Ta'atuhu fi ma'amar, taati seluruh perintah Nabi. Tapi ingat, perintah Nabi ini bukan hadis palsu, bukan hadis palsu. Betul-betul hadis dari Nabi, perintah dari Nabi. Dan perintah yang paling utama bukan sholat. Walaupun sholat bagian yang utama, tapi ada yang lebih utama dari sholat. Apa itu Pak? Apa? Rukun Islam yang pertama, kalimat syahadat la ilaha illallah. Kenapa bisa demikian? Allah menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 36, orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, dan orang-orang Quraisy yang tidak masuk Islam, ternyata mereka di sekitaran Ka'bah tiap harinya sholat. Apa? Orang kafir pun sholat. Coba Anda buka surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 36. Allah berfirman, wa makana sholatuhum indal bait, dan tidaklah mereka sholat di depan Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Allah sebutkan mereka sholat, tapi sholat mereka gayanya bagaimana? Kata Allah, illa muka'an wa tasbiyah. Sholat mereka main-main, dengan cara bersiul, dengan bertepuk tangan. Nah ini Pak, siapa yang hadir di sini yang suka bersiul? Itu ibadah orang Quraisy. Siapa di antara kita kalau bahagia tepuk tangan, khususnya guru-guru TK, tepuk tangan, pok-pok gitu ya, itu meniru ibadahnya orang Quraisy. Dan kita tidak pernah diperintahkan Nabi untuk meniru ibadah orang non-muslim. Makanya bagi bapak-bapak, dengan kajian ini kita mengenal Nabi itu bukan hanya untuk ngaku-ngaku jadi pengikut Nabi, tapi amalannya ngikut ajaran orang. Ya, jadi orang Quraisy mereka sholat, tapi sholatnya hanya bermain-main. Jadi intinya Islam itu bukan pada sholat. Kenapa rukun Islam yang pertama bukan sholat? Karena orang Quraisy juga sholat, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena rukun Islam pertamanya mereka tidak kerjakan. Kenapa rukun iman yang pertama kepada Allah? Karena rukun Islam juga berkaitan yang pertama tentang Allah. Rukun ihsan, tingkatan orang Islam tertinggi adalah ihsan. Kenapa rukun ihsan juga adalah anta budallah, hendaknya engkau menyembah Allah. Ujung-ujungnya adalah bagaimana ibadah kita untuk Allah dengan cara Nabi Muhammad SAW. Poin pertama tadi, taati semua perintah Nabi walaupun berat, termasuk ibu-ibu tuh. Nabi membolehkan suami-suami di sini istrinya lebih dari satu. Ibu, Ustaz saya nggak percaya ini kajian kayaknya nggak benar. Buka Quran, surat An-Nisa, bahkan suratnya surat perempuan, itu surat ujian bagi wanita. Namanya An-Nisa, surat wanita. An-Nisa, wanita. Diceritakan di awal-awal ayat, Allah katakan, fankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang terbaik untuk kalian. Bahkan Allah awali 2, 3, 4. Allah yang bilang, bukan saya. Tapi ibu ada kata kunci dari saya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya istri pertama tidak pernah poligami. Jadi ini kata kunci ibu-ibu. Ibu,
Saya bukan untuk mendukung kedua belah pihak atau salah satunya, tetapi ini sejarah. Ya, artinya bagi yang poligami silakan. Cuma bocoran bagi bapak-bapak, poligami itu tidak ada syarat diizinkan istri. Tanpa izin pun sah. Yang penting adil. Nah itu dia. Ibu-ibu tuh, nah itu dia. Tapi intinya Pak, itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Ibu bapak, ibu jangan pernah benci kepada syariat ini. Tapi mungkin ibu bisa benci sama suaminya. Ustaz, suami saya itu poligami tapi kelakuannya naudzubillah. Jadi yang dipermasalahkan jangan agamanya, jangan syariatnya, tapi kelakuan oknumnya. Ya. Jadi intinya yang pertama Pak, taati semua perintah Nabi. Ta'atuhu fima tasdiquhu fima akhbar. Benarkan seluruh informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak, ketika perang Khandaq, perang Ahzab, umat Islam hanya 3.000 melawan orang kafir 10.000. Di musim dingin, di kota Madinah, dikepung 3.000 orang. Ada batu besar, ada Khandaq, perang Khandaq, perang Parit. Idenya Salman Al-Farisi. Ada batu besar kemudian dipukul sama Nabi, batunya bercahaya. Nabi mengabarkan kerajaan Romawi akan dikuasai umat Islam. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian pukulan kedua Nabi mengabarkan kerajaan Persia akan dikuasai umat Islam. Takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian dipukul lagi, kata Nabi, kota Yaman akan dikuasai umat Islam. Subhanallah. Sekarang Romawi ada nggak Pak kisahnya? Kerajaan Romawi, Persia ada nggak kerajaannya? Yang dulu adalah negara superpower seperti Uni Soviet. Kalau mungkin detik ini kayak Amerika. Nabi menggambarkan saat itu ketika umat Islam sedang dikepung 3.000 orang melawan 10.000 orang, dihibur oleh Allah agar walaupun kalian sedikit wahai umat Islam, tenang, kalian punya Allah. Allah yang menakdirkan kalian akan menguasai dunia. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, innallaha zawaliyal ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughul. Aku diperlihatkan oleh Allah arah timur dan barat, sampai ke Cina, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Nabi diperlihatkan, dibentangkan oleh Allah bisa melihat dunia ini tanpa Nabi menjadi pilot untuk ke bulan. Nabi dibentangkan dunia ini, kemudian Nabi mengatakan, Allah memberikan kekuasaan kepada aku untuk menguasai arah timur dan barat. Dan kita dapatkan demikian. Para sahabat sampai ke negeri Cina, para sahabat bahkan sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Kisahnya Muhammad Al-Fatih di Eropa juga hasil perjuangan Tariq Ibn Ziyad, sahabat Nabi yang menyeberang dari Afrika ke Eropa. Dan itu dibuktikan di zaman Nabi bahwasanya umat Islam sudah terbentang seperti itu, bukan hanya di Arab. Maka tolong bagi bapak-bapak yang kena virus Islam Nusantara, Nabi kita bukan Nabi Arab, walaupun aslinya dari Arab. Nabi kita adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Kalau bapak-bapak meyakini Islam Nusantara, kemungkinan kurmanya diganti belimbing wuluh. Iya. Atau apa tuh Pak? Anggur kampung itu Pak yang kecut-kecut. Itu mungkin kurma. Ya. Atau kain kafannya diganti batik. Batik Kendari ada nggak? Jadi kain kafan. Jangan paksakan untuk mengagungkan Nusantara, karena Nusantara ini tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kita sudah merasakan indahnya Islam yang mendunia. Walaupun kita di Indonesia, di Kendari, tapi kita berangkat ke Afrika, ketemu orang Islam, Assalamualaikum, pakai Arab. Artinya walaupun kita bukan orang Arab, tapi subhanallah, jadi orang Arab.
Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda muslim? Iya, saya muslim. Nyambung. Sholatnya sama Ustaz? Sama. Walaupun orang Afrika. Jangan di kotak-kotak ajar Ustaz. Tasdiquhu fima akhbar. Benarkan berita Nabi. Termasuk Romawi dengan Persia, kata Nabi. Kalau sudah dikuasai umat Islam, maka dinasti Romawi, imperium Romawi sampai hari kiamat tidak akan ada lagi. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi. Dan kita rasakan saat ini Romawi dengan Persia tidak ada lagi, kecuali hanya puing-puing sejarah saja. Tasdiq fima akhbar. Benarkan seluruh berita dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wajazan. Jauhi yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan yang paling inti dari Nabi apa? Jangan menyembah selain Allah. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kepada para jamaah yang suka meyakini, mendatangi, mempercayai dunia perdukunan, dunia ramal, para pemuda yang suka meramal. Dulu kalau di Bandung suka ada itu di pinggir jalan, di jalan Jalan Kelapa, ya, daerah Bandung dekat masjid. Itu ada orang-orang yang dibayar, mereka minta bayaran ketika membaca telapak tangan. Oh, bapak ini nanti hidupnya akan begini-begini, pakai telapak tangan dipelajari. Itu ilmu yang tidak dicontohkan Nabi. Bahkan itu adalah kemusyrikan dan diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wajtinabu anhu manaha anhu wajasa. Ini perintah ketiga apa? Tinggalkan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, wa alla yu'badullah illa bimasyuri. Jangan menyembah Allah kecuali dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi kita. Maka para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi tinggal di Mekah saat setelah diutus sekitar 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. 23 tahun Nabi tinggal menjadi Nabi di dunia ini, tapi ajaran Islam sudah sempurna. Maka tolong jangan ditambah-tambahi lagi. Saya pernah dengar di Jawa ada namanya saum putih. Saumnya harus serba putih. Ya, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya mengenal Nabi adalah 4 poin tadi. Tolong ditaati. Kalau memang ada hadis yang sahih dari Nabi, walaupun bagi kita baru, tapi itu adalah ilmu dari Nabi, tolong taati. Benarkan seluruh informasi dari beliau, kemudian jauhi larangan-larangannya, dan beribadahlah dengan syariat yang diajarkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini, dan biidznillah ta'ala di pekan depan kita akan mengenalkan Islam. Walaupun kita semuanya muslim, tetapi ada beberapa poin inti berkaitan kenapa kita harus mengenal Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih. Jadi tadi kita telah dengarkan bersama paparan narasumber yang begitu apik, begitu bagus, dan banyak bermanfaat buat kita. Dan pada intinya ada empat kategori tadi yang dibahas. Tidak usah ulang karena bapak-bapak lebih tahu. Kalau ada hal yang kurang dimengerti mungkin akan ditanya. Tapi sebelumnya saya bisa bacakan Pak, ini ada pertanyaan tertulis ini. Sayang saya tidak pakai kacamata, jadi waduh. Ada yang bisa bantu baca Pak? Saya berkacamata. Bismillah. Umur. Insyaallah. Berapa usia kita? Ya Pak. Berapa usia? 51 Pak. Masya Allah. Menjelang 60. Semoga berkah usianya, amin ya rabbal alamin. Baik, saya bacakan ada pertanyaan. Assalamualaikum, sebagai muslim yang taat, sepatutnya kita berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW.
Mohon petunjuk Ustadz bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui suatu hadis itu sahih atau dhaif. Syukran wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa iyyakum wa fikum barakallah. Ibu bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, orang Syiah punya Al-Quran tandingan ini namanya Mushaf Fatimah. Bahkan orang Syiah katakan kitab suci kami tidak ada satu huruf pun berbahasa Arab. Ya. Kemudian orang Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad dari India, mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia pemabuk berat. Mirza Ghulam Ahmad di India mengaku nabi, mempunyai kitab namanya At-Tadhkirah. Saya baca kitab At-Tadhkirah itu isinya adalah memotong-motong Al-Quran. Contoh surat Al-Qadar, dia potong-potong. Al-Qadar kan harusnya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, seterusnya dia rubah menjadi inna anzalnahu qariban minal qadiyan. Sesungguhnya kami turunkan kitab suci ini dekat dengan Qadian. Apa itu Qadian? Tempat kelahirannya Mirza Ghulam Ahmad. Jadi sengaja dia rubah Al-Quran untuk kepentingan dirinya. Tapi alhamdulillah apa? Allah jaga Al-Quran. Banyak orang berusaha untuk merubah Al-Quran, Allah jaga. Di antara bentuk penjagaannya adalah dengan adanya orang Islam yang hafal Al-Quran. Pernah terjadi Pak Ibu di Amerika, kalau tidak salah di Afrika, ada orang kafir, orang non-muslim sengaja merubah ayat, satu ayat dirubah sedikit saja. Kemudian dicetak Quran yang berubah satu ayat tersebut, disebarkan kepada umat Islam. Tiba-tiba ada anak kecil dari Cina menegur itu cetakan, karena sudah hafal Al-Quran. Ditegur itu percetakannya, mohon maaf, Quran yang Anda terbitkan ada kekeliruan di sini. Padahal anak kecil yang menegur. Ini cara Allah menjaga Al-Quran. Maka berbahagialah di dunia ini Pak, satu-satunya agama yang kitab sucinya dihafal sampai level anak kecil kita. Agama lain tidak ada yang kitab sucinya bisa dihafal. Berat. Tapi Al-Quran Masya Allah. Nah sekarang ini untuk Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menjamin kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Makanya Al-Quran senantiasa 30 juz. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang hadir di sini, meyakini Al-Quran 40 juz. Tolong ajari saya juz 31 sampai juz 40. Saya ulangi ya, kepada bapak-bapak yang meyakini Al-Quran ada 40 juz, tolong jangan pelit kikir dengan ilmu Anda. Kalau betul ada juz 31 sampai juz 40, sebarkan itu ilmu ke pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Biarkan anak-anak kita menghafal Al-Quran, dan faktanya memang juz 31 sampai juz 40 tidak ada. Ya, jadi jangan bermain-main dengan Al-Quran, karena Allah menjamin Al-Quran hanya sebatas 30 juz, dijaga. Adapun hadis tadi yang ditanyakan, Ustadz, bagaimana kita bisa membedakan hadis itu sahih atau tidak? Bapak Ibu, belajar kekuatan derajat hadis, kekuatan hadis itu sahih atau tidak, itu ada ilmunya, namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu istilah-istilah ilmu hadis ada kajiannya dan ada fakultasnya, ada jurusannya. Disitulah dikenalkan bagaimana mengenal hadis yang benar-benar dari Nabi dan mana hadis yang bukan dari Nabi. Dilihat dari dua sisi, ilmu diroyah dengan ilmu riwayah. Ilmu diroyah itu berarti apa? Ilmu dari matannya hadisnya, ya. Jadi redaksi hadisnya Bu, itu kalau hadis palsu itu kadang aneh-aneh. Saya pernah dapatkan tuh di Facebook.
barang siapa yang minum kopi, makan terong, dijamin masuk surga, tidak masuk neraka. Hadis katanya dari Nabi. La ilaha illallah, kok terong sama kopi ya, penyebab masuk surga? Banyak itu warkop yang laku kalau begitu. Sama halnya kayak kemarin Pak, obatnya COVID, rebus telur jam 12 malam. Ini subhanallah, jangan bikin malu umat Islam ya. Jadi hadis palsu kelihatan banget ya, sampai ada yang mengatakan katanya Candi Borobudur itu ada hadisnya tuh. Candi Borobudur ya, ada hadisnya, dikait-kaitkan ya. Termasuk bapak-bapak ibu-ibu yang suka mencantol-cantolkan ayat sekian dengan surat sekian, tsunami, kemudian dikait-kaitkan. Hati-hati, jangan paksa-paksakan ayat ya. Begitu juga dengan hadis, ibu bapak, dalam kekuatan hadis sahih atau tidaknya ada pakar ulamanya dalam hal ini dan ada fakultasnya. Jadi tidak sembarangan untuk menyebutkan derajat hadis. Tapi intinya hadis adalah dikaji perawinya, periwayatnya, karena kata para ulama al-isnadu minad-din. Periwayatan itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqalan nasu maqal. Kalau bukan karena sanad, maka orang akan sembarang saja berbicara. Ya. Ini berkaitan dengan kekuatan hadis ditanyakan kepada para ulama. Kita tidak berkompeten dalam hal tersebut karena ada ulama-ulama yang memahami tentang hal tersebut, tapi intinya hadis dijaga. Ketika ada hadis palsu dikaji oleh para ulama dari sisi riwayatnya, dari sisi matannya, maka akan disimpulkan akan derajat hadis tersebut. Wallahu taala alam bishawab. Ini pertanyaan kedua, ini menyangkut sholat, tapi ini kan kita membahas tentang mengenal Rasulullah. Saya kira nanti dibahas ini Pak. Saya ingin minta dari para Pak ini, Pak Edi, ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Jadi karena ini berkaitan dengan Nabi, yang ingin saya tanya ke Ustaz, di sholat kita tentang membaca tahiyat. Jadi yang di sini kan di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seolah-olah itu asal Nabi dekat dengan. Kenapa? Dari bahasanya di situ, misalnya kita mengucapkan salam ke Nabi di saat tahiyat, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kenapa tidak assalamu alaihi gitu ya, kepadanya gitu, bukan kepada engkau gitu. Yang berdasarkan dengan penjelasannya ulama itu, dia bilang jadi Nabi itu dekat dengan kita karena dari bahasanya itu disayat itu dari yang baca itu. Inti pertanyaannya apa? Yang ditanyakan di mana? Jadi dia bilang sini, apakah itu Nabi selalu dekat dengan kita begitu? Jadi dia bilang jasadnya memang tidak dekat dengan kita, tapi dengan ini itu jasad. Jadi kesimpulannya dengan kalimat itu, Makna yang dibaca itu. ya kalimat itu seakan-akan Rasulullah berada bersama kita Pak, begitu. Oh, begitu Pak. Begitu. Ya. Beliau ahli kesimpulan. Tapi betul ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Qur'an, menurut Allah ya, Nabi tidak tahu ilmu gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu ilmu gaib, baik makhluk di langit atau makhluk di bumi, kecuali hanya yang menciptakan makhluk yang tahu ilmu gaib.
Jadi kalau Nabi akan tahu Romawi tadi akan dikuasai umat Islam, Persia, Yaman akan dikuasai umat Islam, itu kan gaib Ustaz. Bagaimana Nabi bisa tahu? Setelah mendapatkan informasi dari Allah. Jadi secara hukum asalnya Nabi tidak tahu ilmu gaib. Bisa dipahami ya? Ya, sampai Nabi mengatakan, seandainya aku tahu ilmu gaib, apa kata Nabi? Aku akan dua hal akan terjadi. Apa itu? Lastakthartu minal khair wa ma massaniyasu. Kalau betul aku tahu ilmu gaib, aku akan memperbanyak amal kebaikan dan aku tidak akan tertimpa mara bahaya. Tapi buktinya Nabi dalam perang Uhud, Anda tahu perang Uhud tahun 3 Hijriah. Perang Uhud Nabi hampir terbunuh. Giginya patah, keningnya berdarah, baju besinya dua lapis tapi lebam di sini kena pukulan orang-orang Quraisy. Seandainya Nabi tahu ilmu gaib, pasti Nabi mengatakan, oh sebentar lagi saya akan dikejar nih, sebentar lagi akan begini, kan begitu. Tapi karena Nabi tidak tahu ilmu gaib, maka Nabi terluka juga, Nabi ternodai juga. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Jadi kalau kita mengatakan, Ustaz, kalau ada pemahaman bahwa ketika kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin dalam salawat kita, apakah itu maknanya Nabi dekat dengan kita? Secara jasad Nabi jauh, tapi kedekatan dengan hati kita Nabi dekat. Ya, cuma apa? Yang hadis yang sahih yang menyebutkan tentang Nabi tahu tentang kita apa? Tentang para malaikat ditugaskan, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan sholawatnya kita kepada Nabi. Itu hadisnya kan. Maka kalau kita sedang tasyahud kan ada sholawatnya tuh, ya, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Maka kalau kita bersalawat kepada Nabi, salawat kita dihantarkan oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi menjawab. Itu perkara gaib, maka jawabannya itu yang kita tahu. Adapun berkaitan dengan, mohon maaf nih, ada beberapa jamaah meyakini bahwasanya kalau kita bersalawat itu katanya Nabi datang ke masjid ini, Nabi menghadiri masjid ini. Kita katakan kalau seperti itu adanya dalilnya tidak kuat, karena tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Adanya jamaah diminta pada berdiri, kemudian katanya Nabi sedang hadir. Pastinya saya bertanya-tanya, kalau kita pada berdiri sekarang, kita bersalawat nih, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Kita bersalawat, kemudian ada jamaah mengatakan, Pak, Pak Ustaz berdiri, kenapa? Ada Nabi. Kemudian apa kita katakan? Saya akan nanya, Nabi sebelah mana? Di kanan, di kiri, di belakang saya, di depan, akan begitu. Ya, jadi ketika kita tidak tahu ilmunya, maka kita katakan Nabi ketika kita salawat kepada beliau, Nabi tidak hadir ke Kendari. Tapi kata para malaikat, apa kata Nabi? Jasadku bergabung kembali dengan ruhku untuk menjawab salamnya umatku yang dihantarkan para malaikat kepadaku. Itu saja. Bukan Nabi tiba-tiba tangannya muncul dari kuburannya kemudian berjalan di kota Madinah dan seterusnya, tidak. Ya, tidak ada. Yang ada adalah seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam.